Halo semua, perkenalkan nama saya Rosdiana dengan NIM 210404501003. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prokrastinasi akademik. Nah, apa sih prokrastinasi itu? Prokrastinasi sendiri merupakan istilah dalam bidang ilmu psikologi. Ketika seseorang melakukan penundaan terhadap sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dikerjakan. Istilah prokrastinasi diambil dari bahasa Latin, yaitu pro yang berarti maju ke depan, dan crastinus yang berarti besok. Sehingga jika digabungkan, maka arti prokrastinasi ini menjadi menunda sampai hari berikutnya atau besok. Nah, orang yang biasa melakukan penundaan terhadap tugas biasa disebut dengan prokrastinator. Nah, istilah prokrastinasi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga sebagian orang. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari terjadinya perilaku prokrastinasi ini? Nah, terdapat banyak hal yang melatar belakangi terjadinya perilaku prokrastinasi akademik. Namun, ada beberapa penyebab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sulit mengatur waktu. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan manajemen waktu yang kurang baik cenderung akan menyelesaikan tugasnya tidak tepat waktu karena ia tidak bisa menentukan mana yang harus diutamakan untuk dikerjakan terlebih dahulu, sehingga tugas akan terlupakan, kemudian akan menunda belajar dan lebih mengutamakan mengerjakan hal-hal lain yang tidak penting. Penyebab yang kedua yaitu tidak percaya diri dan takut gagal. Siswa yang tidak percaya diri juga menjadi penyebab prokrastinasi akademik ini. Karena siswa merasa kurang mampu menyelesaikan tugasnya, seringkali siswa akhirnya mudah mengerjakan tugas-tugasnya karena khawatir tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Siswa merasa tidak dapat menyelesaikan satu tugas karena jika hasilnya buruk, maka ia takut akan dimarahi oleh guru. Begitupun dengan siswa yang selalu takut gagal. Nah, siswa yang selalu takut gagal cenderung akan sulit untuk memulai mengerjakan hal yang seharusnya dia lakukan. Nah, penyebab yang ketiga yaitu terlalu perfeksionis. Nah, segala sesuatu yang berlebih tentu tidaklah baik. Nah, begitu juga dengan sikap terlalu perfeksionis. Keyakinan pada semua hal harus sempurna seringkali membuat kita memberikan standar yang terlalu tinggi untuk dicapai. Apabila siswa mengalami perfeksionis ini, mereka akan cenderung mengumpulkan bahan atau data terlebih dahulu sampai lengkap, kemudian baru akan mulai mengerjakan tugasnya. Ada pula siswa yang selalu merasa kurang puas terhadap hasil yang telah dikerjakannya. Secara tidak langsung, hal tersebut tidaklah baik karena hanya akan mengulur-ngulur waktu sampai jangka waktu pengumpulan tugas berakhir. Kemudian yang keempat yaitu karena meremehkan tugas. Nah, siswa yang terlalu meremehkan tugas akan cenderung menunda tugasnya. Hal ini dikarenakan ia merasa bahwa bisa diselesaikan dengan cepat. Namun pada kenyataannya, banyak pekerjaan yang dirasa mudah, namun ternyata cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Kemudian penyebab yang kelima yaitu kesulitan berkonsentrasi. Nah, seseorang yang melakukan prokrastinasi biasanya dikarenakan lebih mudah untuk terganggu perhatiannya. Adanya faktor-faktor dari luar seringkali membuat kita kehilangan konsentrasi. Misalnya, konsentrasi akan terganggu ketika ada aktivitas yang lebih menyenangkan atau faktor-faktor luar lainnya. Seseorang mungkin akan mengutamakan melakukan sesuatu yang menurutnya menyenangkan daripada mengerjakan tugas. Kemudian penyebab yang keenam yaitu tugas yang terlalu banyak menumpuk. Tugas yang terlalu banyak juga seringkali menjadi penyebab siswa melakukan prokrastinasi akademik. Tugas yang menumpuk membuat siswa merasa kesulitan dalam mencari jawaban dan memutuskan hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang ketujuh, karena menganggap tugas adalah suatu beban dan tidak menyenangkan. Menganggap tugas sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan merupakan hasil dari pemikiran irasional. Dengan berpikir negatif seperti demikian,
akan menjadikan siswa tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Siswa akan cenderung menyepelekan dan menunda-nunda untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian yang kedelapan, karena lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan juga kerap kali menjadi penyebab dari prokrastinasi akademik ini. Siswa yang memiliki teman yang belum mengerjakan tugas cenderung akan mengikuti perilaku temannya tersebut. Misalnya saja, teman-teman mengajaknya pergi untuk bermain, padahal tugas sekolah siswa tersebut belum selesai. Nah, dalam hal ini siswa tersebut akan cenderung memilih untuk pergi bermain bersama temannya dibanding menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Nah, faktor yang kesembilan yaitu faktor media sosial. Adanya media sosial pada zaman sekarang ini juga menjadi salah satu penyebab utama dari prokrastinasi akademik pada siswa. Rasa malas yang timbul akibat rebahan atau hanya sekedar scroll media sosial membuat siswa seringkali memutuskan untuk menunda mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kira-kira bagaimana sih dampak dari prokrastinasi akademik ini? Nah, berikut dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika melakukan perilaku prokrastinasi akademik. Yang pertama yaitu performa akademik akan rendah. Nah, siswa yang melakukan prokrastinasi akademik tentu akan mempengaruhi performa akademiknya. Prestasi akademik yang rendah merupakan akibat dari pemikiran negatif yang terdapat dalam diri individu. Sehingga menimbulkan konsekuensi negatif terhadap perilaku akademiknya. Siswa yang terbiasa melakukan prokrastinasi akademik tentu akan menghasilkan prestasi akademik yang rendah. Kemudian dampak yang kedua yaitu stres yang tinggi. Seorang prokrastinator akademik cenderung akan mengalami stres dikarenakan tugas mereka yang terbengkalai sementara batas waktu atau deadline tugas itu semakin mendekat. Nah, selain itu juga akan muncul perasaan bersalah pada siswa dikarenakan ia tidak segera mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakannya. Nah, dampak yang ketiga yaitu menyebabkan penyakit. Penundaan setiap pekerjaan atau tugas akan menimbulkan konsekuensi di akhir individu di mana individu harus memforsir kemampuan pikiran serta fisiknya untuk dapat memenuhi target batas waktu tugas atau deadline tugas tersebut, sehingga dimungkinkan akan berakibat pada kelelahan fisik atau menjadi sakit. Kemudian dampak yang keempat yaitu kecemasan yang tinggi. Nah, saat kita sadar kita belum menyelesaikan suatu tugas, kita cenderung akan selalu memikirkan tugas tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kecemasan yang tinggi pada diri kita. Nah, mengingat prokrastinasi ini akan sangat berdampak buruk bagi proses belajar siswa, maka diperlukan upaya untuk mencegah prokrastinasi akademik ini. Nah, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan oleh para siswa yang mengalami kesulitan dalam menghadapi prokrastinasi akademik. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu membuat to-do list. Tips yang pertama yaitu membuat to-do list. To-do list di sini ialah daftar-daftar tugas, aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Nah, to-do list di sini dapat dibuat dengan menggunakan buku catatan, stick notes atau aplikasi seperti Notion, Trello, Anydo dan lain sebagainya. Kemudian tips yang kedua yaitu selesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Nah, setelah membuat to-do list tadi untuk menentukan skala prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, maka bisa dengan menggunakan bantuan matriks Eisenhower. Nah, matriks ini dapat membantu kita dalam membagi tugas yang harus diselesaikan mulai dari yang terpenting hingga yang tidak penting. Nah, pada matriks ini akan membagi tugas menjadi 4, yaitu tugas penting mendesak, kemudian tugas penting tidak mendesak, kemudian tugas tidak penting mendesak, dan keempat tugas tidak penting tidak mendesak.
Nah, tips yang ketiga yang bisa dilakukan yaitu menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, agar dapat bekerja dengan lebih fokus dan disiplin, belajarlah untuk menetapkan batas waktu untuk setiap tugasnya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu teknik manajemen waktu yaitu time boxing. Nah, time boxing ini adalah membatasi berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas. Misalnya, kita membatasi waktu untuk menyelesaikan tugas dari jam 9 sampai 10 pagi. Nah, maka tugas itu kita harus menyelesaikan tugas itu selama rentang waktu tersebut. Kemudian tips selanjutnya yaitu mengambil jeda istirahat. Bekerja terlalu lama tanpa jeda istirahat juga tanpa jeda. Nah, tips yang keempat yaitu ambil jeda istirahat. Bekerja terlalu lama tanpa jeda istirahat akan membuat kita merasa lelah dan sulit fokus. Oleh karena itu, sembari menyelesaikan tugas, cobalah untuk jangan lupa untuk mengambil jeda istirahat, karena beristirahat merupakan hal yang penting agar otak dan mata kita tidak mengalami kelelahan. Kemudian tips yang kelima yaitu hindari multitasking. Nah, banyak orang berpikir dengan multitasking semakin banyak pekerjaan yang akan bisa kita selesaikan secara bersamaan. Namun, menurut penelitian, multitasking ini ternyata malah dapat menurunkan produktivitas sebanyak 40%. Nah, ketika melakukan multitasking, kita cenderung sering berganti-ganti mengerjakan tugas. Nah, ini membuat tugas yang kita selesaikan itu tidak terselesaikan secara maksimal dan akan membuat kita jadi lebih mudah capek. Otak kita akan lebih fokus apabila menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu. Oleh karena itu, multitasking tidak selalu bagus. Nah, sehingga hal yang dapat kita lakukan adalah cobalah untuk fokus menyelesaikan pekerjaan atau tugas satu persatu dengan disiplin agar hasilnya maksimal. Nah, kemudian tips yang keenam yaitu batasi distraksi. Nah, saat bekerja atau mengerjakan tugas, ada banyak hal yang bisa membuat fokus kita jadi terganggu. Misalnya, pemberitahuan notifikasi, email, chat, dan lain sebagainya akan membuat fokus kita menjadi terganggu. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari distraksi bisa dengan melakukan beberapa hal seperti mematikan push notifikasi agar kita lebih fokus. Kemudian jangan terlalu sering mengecek hal-hal di luar pekerjaan seperti media sosial, chat, dan lain sebagainya. Tetapi cobalah untuk meluangkan beberapa waktu khusus untuk mengecek semuanya sekaligus secara berkala. Kemudian juga dengan mengaktifkan mode pesawat atau do not disturb saat kita membutuhkan fokus yang lebih tinggi. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu gunakan tools manajemen waktu. Nah, saat ini banyak tools atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memanajemen waktu. Kita bisa mencoba beberapa aplikasi manajemen waktu seperti Anydo's dan Todoist. Kemudian ada Trello dan Notion. Kemudian ada juga Time Planner. Kemudian tips yang terakhir yaitu membuat motivasi pribadi. Nah, untuk menghindari prokrastinasi akademik ini, juga cobalah membuat motivasi sendiri, sehingga dengan motivasi itu dapat menggerakkan diri kita untuk menyelesaikan tugas-tugas. Misalnya dengan memiliki motivasi menyelesaikan tugas dengan cepat, kita ingin pergi ke suatu tempat bersama teman misalnya, atau bersama keluarga, atau karena kita ingin pergi libur. Nah, prokrastinasi akademik ini tentu akan sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Seperti yang telah dijelaskan tadi pada dampak prokrastinasi, di mana
dampaknya akan membuat performa akademik atau prestasi belajar siswa menjadi rendah. Nah, siswa yang terbiasa menunda mengerjakan tugas dan lebih memilih melakukan aktivitas lain akan mendapatkan hasil belajar yang tidak maksimal, di mana perilaku menunda akan menghambat prestasi siswa, kesuksesan akademik, dan pribadi individu. Siswa yang melakukan prokrastinasi akademik tidak akan dapat menggunakan pengetahuan dan potensinya karena mereka akan selalu dikejar oleh deadline waktu tugas. Akibatnya, siswa tersebut kemungkinan besar mencari cara untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu, misalnya dengan menyontek atau menyalin jawaban tugas dari Google, yang dimana jawaban tersebut belum tentu benar. Nah, tentu ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar pada siswa tersebut. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa kita lakukan dalam menghindari perilaku prokrastinasi akademik ini.